Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik ialah merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dimana dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh ancaman di bidang politik. Ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk yang berasal dari dalam negeri, contohnya seperti korupsi, isu-isu politik, penurunan paksa pemerintahan, konflik SARA yang dihubungkan dengan politik, dan pelanggaran HAM. Sedangkan yang berasal dari luar negeri seperti separatisme, terorisme, dan spionase. Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, diduga melakukan korupsi dana bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19. Ia diduga menerima uang senilai total 17 miliar rupiah yang merupakan pungutan dari paket bansos sembako. Seperti yang diketahui, kasus ini juga telah menjerat 4 orang lainnya yang bekerja sama dengan Mensos Juliari Batubara. Menyikapi dari permasalahan ini, staf khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prabowo buka suara. Pada tahun 2021, pemerintah akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, atau yang sekarang kita kenal dengan BLT. Pada program bansos ini, pemerintah mengubah skemanya menjadi bantuan secara langsung. Hal ini untuk meminimalisir resiko terjadinya penyimpangan dana. Sejalan dengan itu, Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS guna untuk meningkatkan keakurasian data. Dengan demikian, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik korupsi khususnya pada dana bansos. Korupsi dana bansos ini sangat jahat karena memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang kesulitan karena terdampak pandemi COVID-19. Hal ini juga dapat menjadi ancaman integritas nasional di bidang politik karena dapat membahayakan dan mencegah dan memecah persatuan diakibatkan oleh pejabat yang tidak amanat. Korupsi dana bansos ini memiliki dampak yang pertama, terpotongnya bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para pejabat. Ketiga, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang terakhir, meningkatnya kemiskinan. Pelaku korupsi ini melakukannya dengan cara mengurangi bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada masyarakat. Pertama, KPK menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah. Kedua, KPK menelusuri kemungkinan PPK, Menteri Sosial, dan pejabat lain di Kemensos juga menerima suap pada pengadaan lainnya, khususnya untuk kegiatan atau program penanganan dampak COVID-19. Ketiga, KPK menelusuri terjadinya praktek korupsi PBJ serupa di kementerian dan atau lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan COVID-19. Keempat, Kemensos dan kementerian lembaga lain serta pemerintah daerah terbuka dalam PBJ penanganan COVID-19, khususnya terkait rencana realisasi dan distribusi pengadaan. Juga Bapak Presiden yaitu Jokowi mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos tunai dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya.